Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi penganggaran modal, di mana materi penganggaran modal ini merupakan materi untuk pertemuan ke-10 untuk kelas karyawan dan pertemuan ke-11 untuk kelas reguler. Tujuan pembelajaran dari materi penganggaran modal ini adalah mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami yang pertama definisi penganggaran modal, yang kedua manfaat dan risiko penganggaran modal, dan yang ketiga adalah penentuan sebuah proyek layak atau tidak dengan menggunakan metode payback period dan net present value. Penganggaran modal atau biasa disebut dengan capital budgeting adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi atau return on investment lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan pengambilan keputusan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari 1 tahun. Oke, kita masuk ke contoh soal saja ya. Di sini ada dua metode yang digunakan untuk menentukan penganggaran modal. Yang pertama adalah metode payback period dan yang kedua adalah net present value ya. Oke, yang pertama payback period. Untuk yang metode payback period ini ada dua rumus ya. Rumus yang pertama digunakan jika arus kasnya stabil. Nah, rumusnya adalah nilai investasi awal dibagi arus kas bersih setiap tahun dikali 1 tahun. Kemudian untuk payback period yang arus kasnya fluktuatif, maka ini menggunakan rumus yang kedua yaitu N ditambah A min B dibagi C kurangi B dikali 1 tahun, di mana N merupakan tahun terakhir, di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula atau investasi awal. Kemudian A merupakan jumlah investasi awal atau mula-mula, yang B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan yang C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Oke, contoh yang pertama. PT XYZ ingin mengganti mesin lamanya dengan sebuah mesin baru yang lebih efisien. Harga mesin baru diperkirakan 1 miliar. Mesin baru tersebut diharapkan akan memberikan manfaat selama 10 tahun. Nah, penghematan yang diperoleh dengan menggunakan mesin baru di setiap tahunnya adalah sebesar 125 juta rupiah. PT XYZ mensyaratkan untuk dapat membeli mesin baru tersebut, maka payback periodnya harus tidak lebih dari 6 tahun. Dengan menggunakan metode payback period, tentukan apakah PT XYZ akan menyetujui permohonan pembelian mesin baru tersebut. Oke. Oke, ini yang untuk contoh 1A ya. Cara menyelesaikannya seperti apa? Di sini bisa kita lihat bahwa penghematan yang diperoleh dengan menggunakan mesin baru setiap tahunnya ini stabil ya, 125 juta rupiah. Oleh karena itu kita menggunakan rumus yang pertama. Oke, langsung masukkan ke rumus yang pertama. Payback period adalah nilai investasi awal dibagi arus kas bersih setiap tahun. Nilai investasi awalnya tadi adalah 1 miliar rupiah dibagi arus kas bersih setiap tahunnya 125 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 8 atau 8 tahun ya. Ini sebentar, ini lupa dikasih kali 1 tahun ya. Oke. Hasilnya adalah 8 tahun. Nah, 8 tahun ini jika disimpulkan nih ya, kesimpulan, payback periodnya adalah 8 tahun, kemudian payback period harapannya adalah 6 tahun. Karena payback periodnya lebih besar daripada payback period harapan, maka dengan demikian rencana tersebut ditolak ya, karena terlalu lama. Tapi beda beda keputusannya jika ternyata payback periodnya ini lebih kecil dari payback
periode harapan. Misalnya di sini 4 tahun. Maka kalau di sini payback periodnya 4 tahun, maka dengan demikian rencana tersebut diterima. Kenapa? Karena payback periodnya lebih cepat. Oke, selanjutnya. Contoh 1B. PT ABC memiliki rencana untuk membangun sebuah ruko di daerah Jakarta Utara. Nilai investasi awal proyek tersebut diperkirakan sebesar 1,5 miliar. Berikut ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan akan diperoleh dari proyek tersebut. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, arus kas bersih masuknya diperkirakan polanya seperti ini. 500 juta untuk tahun pertama, tahun kedua 600 juta, tahun ketiga 800 juta, tahun keempat 900 juta, dan tahun kelima 100 juta rupiah. Hitunglah payback period dari pembangunan ruko oleh PT ABC. Di sini bisa kita lihat arus kas bersih yang masuknya fluktuatif, oleh karena itu kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk menggunakan rumus yang kedua, di sini kita lihat ya, tahun yang diperkirakan adalah 5 tahun. Nah, untuk menggunakan rumus ini kita mengawali dari tahun ke-0 dulu ya. Di sini ada tabel yang berisikan tahun, arus kas bersih kumulatif, dan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun. Kayak di tahun ke-0 tentu belum ada arus kas bersih yang masuk ya. Kemudian arus kas bersih kumulatif belum juga ada, tetapi di sini sudah ada nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun, yaitu investasi awal ya, misalnya 1,5 miliar rupiah. Nah, di tahun pertama tadi berdasarkan tabel ada arus kas bersih yang masuk sebesar ya 500 juta. Oleh karena itu arus kas bersih kumulatifnya adalah 500 juta ya, karena 500 juta tambah 0 tentu 5 di sini kan belum ada. Jadi 500 juta tambah 0 500 juta. Oke. Nilai investasi awal yang belum tertutupi, karena di sini sudah masuk 500 juta, berarti investasi awal sudah tertutupi 500 juta. Akhirnya yang sehingga nilai investasi awal yang belum tertutupinya adalah selisihnya ya, adalah 1 miliar rupiah. Kemudian di tahun kedua ada arus kas bersih masuk 600 juta. Sehingga di sini bisa dihitung arus kas bersih kumulatifnya adalah 500 juta ditambah 600 juta, 1 miliar 100 juta. Nah, di sini nilai investasi awal yang belum tertutupinya berapa? 100 juta, 1 miliar dikurangi 600 juta, berarti sisa 400 juta lagi nilai investasi yang belum balik ya. Nah, di tahun ketiga ini ada arus kas sebesar 800 juta. Nah, kita hitung arus kas bersih kumulatifnya adalah 1 miliar 900 juta rupiah ya. 1 miliar 100 juta ditambah 800 juta ya, jadi 1,9 miliar. Nah, di sini sudah ada pengembalian modal ya, dari modal awal sudah tertutupi yang 1,5 miliar rupiah ya, tertutupi di tahun ketiga. Kenapa? Karena di sini sudah kalau kita hitung nih sudah 1,9 miliar, sedangkan modal awal kita adalah 1,5 miliar ya. Sehingga di tahun ketiga diperkirakan nilai investasi awal sudah terpenuhi, namun lebih detail lagi di tahun keberapa dan bulan keberapa kita hitung ya di sini. Nah, di sini kita pakai rumus yang kedua, payback period. Rumus yang kedua adalah N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Oke. A merupakan jumlah investasi mula-mula ya. N dulu nih. N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Nih ya. Berarti di sini tahun terakhir. Tahun terakhirnya di tahun ke sini ya. Ini di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Berarti karena ditutupinya di sini ya, berarti di sini belum bisa menutupi tahun terakhirnya, berarti di tahun kedua ya. Maka kita tulis di sini 2 tahun ditambah A min B. A-nya berapa? A adalah jumlah investasi mula-mula 1 miliar 500 ribu dikurangi B. B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. 1 nih ya, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Nah, ini N ya. 1 miliar 100 juta. Dibagi C-nya adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Berarti ini ya, N plus 1. 1,9 miliar dikurangi B. B itu adalah
jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Ini ya, 1,1 miliar dikali 1 tahun. Sehingga di sini menjadi 2 tahun ditambah 1,5 miliar dikurangi 1,1 miliar adalah 400 juta. Kemudian 1,9 miliar dikurangi 1,1 miliar adalah 800 juta dikali 1 tahun. Sehingga di sini adalah 2 tahun ditambah ini 0,5 ya. 0,5 kali 1 berarti 1 tahun. Berarti 2 tahun ditambah 0,5 tahun artinya 2,5 tahun totalnya. Ya, berarti payback periodnya adalah 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan ya. Oke, selanjutnya kita ke metode net present value ya. Untuk metode net present value ini sebentar kita baca dulu ya. Untuk metode net present value penjelasannya seperti ini. Salah satu kelemahan dari metode payback period adalah tidak memasukkan nilai waktu dari arus kas bersih yang diterima di masa mendatang atau sering disebut time value of money. Seperti diketahui, uang memiliki dimensi nilai waktu. Misalnya nilai uang sebesar 1 juta yang diterima 1 tahun kemudian tidak sama dengan uang sebesar 1 juta yang diterima di tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena konsep bunga majemuk dan inflasi. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini rumusnya, NPV sama dengan RP1 dibagi 1 ditambah discount rate pangkat N, tahun ke N ya. Oke, contohnya PT ABC berniat membangun sebuah ruko di daerah Jakarta Utara. Nilai investasi awal pembangunan ruko adalah 1,5 miliar. Berikut ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari kegiatan pembangunan ruko. PT ABC memutuskan hanya menggunakan dana kas internal perusahaan untuk membangun ruko tersebut dan menginginkan tingkat pengembalian investasi sebesar 10%. Kemudian, manajemen PT ABC hendak menentukan kelayakan pembangunan ruko tersebut dengan menggunakan metode net present value. Oke. Tadi soalnya ada yang terlewat ya. Oke. Sebentar. Ya. Nah, untuk arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari kegiatan pembangunan ruko ini adalah ini ya, lupa belum ibu masukkan dulu. Oke, ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari kegiatan pembangunan ruko. Tahun pertama 500 juta, tahun kedua 600 juta, tahun ketiga 800 juta, tahun keempat 900 juta, dan tahun terakhir atau tahun kelima adalah 100 juta rupiah. Nah, jika menggunakan rumus NPV, oke, sebentar. Oke. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini. Tadi kita ada tabel tahun, kita dimulai dengan 0 ya. Kemudian ada arus kas bersih masuk untuk di data soalnya ya. Maka kita pakai rumus yang tadi, yang ini ya. Kita cari dulu nilai NPV di setiap tahunnya, di mana nilai NPV setiap tahunnya itu bisa dicari dengan rumus NPV sama dengan RP1 dibagi 1 ditambah discount rate. Discount rate-nya tadi adalah 10% ya. Kita lihat. Nih, 10%. Tingkat pengembalian investasi sebesar 10%. Atau discount rate-nya ya 10% dipangkatkan N tahun yang bersangkutan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Ini ya, rumusnya yang ini. NPV sama dengan RP1 dibagi 1 tambah discount rate pangkat N. Maka kita hitung untuk NPV tahun yang pertama. Rumusnya adalah, lihat di sininya, 1 dibagi dalam kurung ya, 1 dibagi 1 ditambah diskon rate-nya 10% dipangkatkan 1 ya, karena N-nya di sini N-nya 1 ya tahun pertama, berarti dipangkatkan 1. Untuk yang kedua, kita lihat di sini pangkatnya jadi beda, pangkatnya adalah pangkat 2 ya. Kemudian di tahun ketiga
pangkatnya 3 ya, dan seterusnya sampai tahun kelima. Ini adalah hasilnya ya, NPV dari tahun ke-1 sampai tahun kelima. Nah, angka ini 0,909 ini didapat dari rumus yang ini. Dari rumus yang ini kita lihat di sini nih. Ya, 1 RP1 ya, kita ditulis RP1-nya di sini kita lambangkan 1 dibagi 1 dalam kurung ya. 1 ditambah diskon rate-nya yang 10%, pangkatnya adalah pangkat per N-nya ya, N tahunnya, 1 dan seterusnya. Nah, yang ini semuanya bisa dihitung. Dengan rumus yang sama, ya, dihasilkan angka-angka ini. Nah, dari sini kita cari NPV dari arus kas bersih masuk. Caranya adalah kita cari ya NPV dari arus kas bersih masuk untuk yang tahun pertama adalah 500 juta dikalikan NPV-nya. Bisa kita lihat di sini ya. B2 500 juta dikali 0,9. Hasilnya segini. Kemudian untuk NPV dari arus kas bersih masuk di tahun kedua adalah ini dikali ini atau sebesar 495 juta rupiah sekian. Sampai semuanya kita hitung, maka kita akan mengetahui yang namanya total NPV. Ini ditotalkan ya. Semua ini ditotalkan, totalnya dari segini. Kemudian nilai investasi awalnya adalah 1,5 miliar, maka NPV proyek hasilnya adalah total NPV dikurangi nilai investasi awal. Kita ada surplus 728 juta 269.306 rupiah. Ini surplus ya atau positif. Nah, jika NPV-nya bersifat positif, maka proyek ini layak untuk dilakukan. Tetapi kalau misalnya negatif, maka tidak layak untuk dilakukan ya. Sehingga jika kita simpulkan di PowerPoint ini ya, ini sama ya angkanya. Bisa disimpulkan di sini NPV proyeknya surplus ya, seperti yang tadi kita bahas di Excel. Dengan demikian NPV lebih besar dari 0 atau tidak negatif ya. Maka proyek ini layak dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.